Perkuat formasi, ada pengkhianat di antara kita. Batu jiwa di luar kendali. Mahaguru, ada yang salah. Mistikus gelap sedang menyelidiki batas wilayah. Mereka punya tujuan yang jelas. Mereka ingin merebut tubuh abadi, penguasa Lira. Para serigala mistikus gelap itu, jika tubuh penguasa diambil itu akan dijadikan boneka haus darah menderita aib abadi. Dengan batu jiwa di dekatnya, tubuh penguasa memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Tidak hanya mistikus gelap yang menginginkannya, tetapi juga sekte-sekte yang menentang, sekte astral akan memanfaatkannya juga. Mahaguru. Hanya ada satu cara sekarang, satu solusi. Tenggelamkan tubuh penguasa ke dalam jurang jiwa yang hilang. Jurang jiwa yang hilang? Ya. Tenggelamkan tubuh ke jurang jiwa yang hilang. Aku diselamatkan oleh guruku dari kuburan massal saat kecil dan dibesarkan dengan penuh perhatian. Dia adalah duniaku, hidupku. Obsesi satu-satunya. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Tubuh guruku tidak boleh ditenggelamkan ke jurang jiwa yang hilang. Asher, sekte telah membuat keputusan, jangan mempersulit kami. Keluarkan perintahku. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan upacara penurunan jurang. Kami akan mengirim tubuh abadi penguasa Lira ke dalam jurang jiwa yang hilang mengakhiri ancaman ini untuk selamanya. Mahaguru, aku keberatan. Tidak ada yang bisa menyentuh tubuh guruku, jurang jiwa yang hilang adalah zona kematian. Aku tidak akan pernah mengizinkan guruku menderita penghinaan seperti itu. Asher, aku tahu ikatanmu dengan penguasa sangat dalam, tapi sekte dalam bahaya. Tidak ada pilihan lain. Aku punya cara untuk melindungi tubuh guruku. Tidak ada yang akan menenggelamkannya ke jurang jiwa yang hilang. Aku akan mati sebelum menurut. Aku, Asher, milik penguasa Lira, satu-satunya murid pribadi. Hari ini di hadapan langit dan bumi, sekte dan tubuh abadi guruku mengucapkan sumpah suci. Aku akan menikahi jenazah guruku. Menikahi jenazah penguasa. Ini tidak pernah terdengar. Apakah Asher gila? Menikahi tubuh abadi ini keterlaluan. Absurd, benar-benar absurd. Menikahi jenazahnya menodai penguasa dan mempermalukan seluruh sekte. Aku tidak akan pernah setuju. Aku akan menikahi guruku sebagai suaminya, dan menjaga tubuh abadinya selama 100 tahun. Dalam 100 tahun, aku akan mengambil kembali jiwa guruku, dan melindungi tubuh abadinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menodai atau menginginkannya. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga jiwaku hancur, dan tidak pernah terlahir kembali. Aku mohon kepada Mahaguru sambil berlutut, mohon kepada para tetua, dan mohon kepada semua murid sekte untuk mengizinkan pernikahanku dengan guruku. Aku bersumpah untuk berjaga selama 1 abad, dan mempertaruhkan hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan tubuh abadi guruku menderita perlakuan buruk sedikit pun. Kau mempertaruhkan nyawamu. Asher, ini penghinaan yang keterlaluan. Aku melarangnya. Kau menodai kehormatan guru kita. Vance, pernikahanku dengan guruku adalah tentang perlindungan, bukan penodaan. Jika kau benar-benar menghormati guru kita, kau akan mengizinkanku untuk melindunginya. Guru, tunggulah aku. Setelah hari ini aku akan menjadi suamimu. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku melindungimu. Mulai sekarang, namamu adalah Asher. Tetaplah bersamaku. Aku akan mengajarimu kultivasi, dan menjagamu, tetap aman, pegang kuas seperti pedang, jangan malas, sedikit pun tidak. Biarkan niatmu mengikuti tali, biarkan semangatmu mengikuti napas, turunkan energimu ke inti,
dan semua teknik beresonansi pedang ini bernama pedang embun beku. Semoga kau melindungi dunia. Sesuai perintahmu, Guru. Terima kasih atas ajaranmu. Guru, kau membesarkanku, mengajariku kultivasi, memberiku kehidupan baru sekarang. Aku menukar hidupku dengan hidupmu. Itu pertukaran yang adil. Hari pernikahan besar adalah hari pengorbanan jiwa. Guru, tunggulah aku. Aku akan memastikan kau membuka matamu lagi dan kembali padaku. Guru, di malam pernikahan kita, yang lain melakukan kultivasi ganda. Tapi aku mengorbankan hidupku untuk menghidupkanmu kembali. Ditarik oleh darah kehidupanku sendiri, dan dikorbankan oleh jiwa. Aku merobek jiwaku, menyuntikkan setengahnya ke tubuh abadi, dan menggunakan vitalitas surya untuk membangunkan tubuh abadi tanpa jiwa. Pada akhirnya, aku terkuras kekuatannya dengan jiwa yang hancur. Dan kematian pasti menanti. Guru, segala yang aku berutang padamu akan aku lunasi hari ini. Bahkan jika jiwaku tersebar, aku akan menghidupkanmu kembali. Dipandu oleh kekacauan primordial dan dikorbankan oleh darah kehidupanku, aku membalikan hidup dan mati, membiarkan jiwa kembali ke tubuh abadi. Guru, tunggulah aku. Korban darah bangkit. Itu seni terlarang. Asher benar-benar mempraktikkan seni gelap kuno. Asher, beraninya kau tidak menghormati guru? Mempraktikkan seni gelap, aku akan membunuhmu. Dengan jiwaku sebagai kurban benang jiwa, Guru, bertahan, aku akan membawamu kembali sekarang juga. Ini sepadan. Selama itu bisa menyelamatkan guru. Semuanya sepadan. Hei!
Asher. Dasar iblis. Hentikan sekarang. Kau akan membunuh guru dan dirimu sendiri. Hei, dia tidak berubah jahat. Dia menyelamatkan penguasa dengan nyawanya. Guru, apakah berhasil? Tolong, bangun. Guru, kamu benar-benar sadar. Aku berhasil. Aku benar-benar membawamu kembali. Penguasa masih hidup. Penguasa Lira benar-benar kembali dari kematian surga memberkati sekte astral. Penguasa kita kembali. Kita tidak perlu takut para mistikus gelap atau musuh lagi. Dia kembali. Akhirnya, dia kembali. Sekte astral terselamatkan. Guru, syukurlah kamu masih hidup. Kamu benar-benar tidak mati. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Guru, kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Ah, muridku yang baik. Aksi kecil ini. Pertunjukan apa yang kamu lakukan? Rambut menjadi putih semalam, kultivasinya layu, kamu menikahi mayatku, menjagaku selama 1 abad. Asher, kamu benar-benar muridku yang setia. Penuh cinta dan kewajiban mengguncang langit dan bumi. Guru, Apa? Melihatku bangun, apakah kamu tidak senang? Atau apakah terkejut seni gelapmu benar-benar berhasil? guru kamu. Bagaimana kamu tahu mantra jiwa simbiotik itu? Aku tahu, buku terlarang yang tersembunyi di bawah tempat tidurmu seni gelap kuno yang kamu praktikkan. Mengorbankan esensi, darah, dan jiwamu menggunakan seni terlarang untuk menyelamatkanku. Semuanya. Aku tahu sejak awal. Guru, apa? Asher mempraktikkan seni gelap dan kamu tahu sejak awal. Aku tidak hanya tahu tentang seni gelapmu. Tapi semua ini, dari awal sampai akhir, selalu dalam kendaliku. Aku tidak pernah dijebak sama sekali. Aku gagal melewati kesengsaraan dengan jiwaku dilahap oleh batu jiwa. Hanya menyisakan tubuh abadiku. Semua ini, semuanya adalah tipu daya yang diatur dengan cermat. Aku sengaja mengarahkanmu untuk menemukan di bawah tempat tidur, mantra jiwa, simbiotik. Aku memastikan, kau melihatku jatuh mendorongmu ke tepi jurang dan memaksamu dengan sukarela menggunakan jiwa bulanmu, mempersembahkan darah dan jiwamu, sebagai kurban, untuk mempraktikkan seni terlarang, demi menyelamatkanku. Aku memilihmu bukan karena bakat luar biasamu. Bukan karena aku memiliki ikatan guru murid denganmu. Tapi karena kau satu dalam sejuta seorang jiwa bulan. Dan sangat setia padaku. Seorang bodoh yang rela memberikan segalanya untukku. Kau sangat mudah dimanipulasi. Aku hanya perlu menunjukkan sedikit kelemahan berpura-pura jatuh, dan kau akan dengan sukarela menyerahkan jiwamu, kultivasimu, dan kekuatan hidupmu. Untuk menerobos batasanku sebagai wadah sempurna. Sejak saat kau menjadi muridku skema ini sudah berjalan. Setiap pilihan yang kau buat, sudah kurencanakan sebelumnya.
Jadi kau menyelamatkanku, membesarkanku, dan mengajariku Dao. Apakah itu semua bohong? Semua kebaikanmu padaku hanya untuk memanfaatkanku? Atau apa? Kau pikir aku akan mengambil seorang pengemis kecil dari kuburan massal dan benar-benar peduli padanya? Semua yang kau miliki, termasuk hidupmu, hanyalah nutrisi yang kusiapkan untuk diriku sendiri. Asher, beraninya kau? Kau tidak pernah gugur, itu semua palsu. Kau menggunakan Asher, menggunakanku, menggunakan seluruh sekte astral. Bagaimana bisa? Sang penguasa sengaja melakukannya. Dia menggunakan Asher untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini mengerikan. Jiwa bulan wadah untuk seni terlarang. Kita semua dibiarkan tidak tahu kau bukan guru kami. Kau iblis. Kau menipu kami semua. Menggunakan Asher mempermainkan sekte. Kau tidak layak menjadi penguasa astral. Kau tidak pantas berkultivasi. Cukup. Kamu iblis. Kamu iblis. Kamu membodohi seluruh sekte. Kamu memanipulasi Asher untuk meninggalkan keabadian demi kegelapan. Kamu tidak layak lagi menjadi penguasa astral. Hari ini, saya akan mempertahankan jalan yang benar dengan nyawaku. Saya akan meluruskan jalan sekte ini. Vanse. Dia membela jalan yang benar dengan nyawanya. Hanya kamu? Kamu pikir kamu layak bertarung denganku? Iblis? Awas. Kamu sangat kejam. Ah, aku tahu kau tidak percaya. Kau pikir aku mengkhianati guruku dan menghancurkan sekte, meninggalkan keabadian demi kegelapan. Tapi di sekte astral ini, kekuatan adalah kebenaran. Aku kuat, jadi aku yang buat aturan. Mulai hari ini, aturan lama sekte astral sudah tidak berlaku. Semua yang mengikutiku mendapat jaminan sumber daya kultivasi. Semua yang menentangku akan berakhir seperti Vance. Jiwa tercerai-berai, terkutuk selamanya. Aku mematuhi dekrit penguasa. Aku berjanji setia seumur hidup, dengan pengabdian yang tak tergoyahkan. Kesetiaan kepada penguasa. Kesetiaan kepada penguasa, kami akan mengikutimu sampai mati. Bagus. Mulai hari ini, aku memerintah sekte astral. Aku memerintah segalanya. Siapapun yang berani menentangku akan menghadapi konsekuensinya. Menangkan ujian astral dalam 3 hari dan aku akan menjadi muridmu. Asher, karena kamu ingin mengikutiku, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu.
Aku juga akan memberimu identitas yang layak. Dalam 3 hari, Sekte Astral akan mengadakan ujian astral. Semua murid bisa ikut. Jika kamu bisa mengalahkan semua lawan dan menjadi juara ujian astral, aku akan menepati janjiku. Di depan seluruh sekte, aku akan menjadi muridmu dan menuruti perintahmu. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam pertandingan. Semua terserah padamu. Tentu saja, jika kamu takut kalah, kamu bisa bilang tidak. Dan menjadi pasangan yang patuh tunduk seumur hidup. Aku ikut. Dalam 3 hari. Di ujian astral. Aku akan menjadi juara. Bagus. Itu baru semangat. Semua murid menjadi saksi. Dalam 3 hari, di ujian astral. Jika Asher menang, aku, Lyra, akan menjadi muridnya. Jika dia kalah, dia akan menjadi budakku selamanya. Tidak bisa ditarik kembali. Pada tahap awal kondensasi Ki, kau berani bersaing untuk menjadi juara? Kau lumpuh. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik ke panggung. Asher, apa yang kau pikirkan? Menipu diri sendiri? Seorang lumpuh di tahap awal, kondensasi Ki, dan kau berani menyombongkan kemenangan juara debat astral? Di sekte dalam astral kita ada lebih dari 10 murid inti emas. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang murid sekte luar naik ke panggung hanya mencari malu. Kau akan ditendang dari panggung seperti si lumpuh kau ini. Seorang murid tahap kondensasi Ki ingin menjadi juara, dia bahkan tidak berani memimpikannya. Dia baru saja dipukuli hingga linglung berpikir bahwa obsesi keras kepala bisa menentang takdir, benar-benar konyol. Benar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, batalkan taruhannya dan aku akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Teruslah menjadi wadahku. Jika kau bersikeras mencari kematian, dan berakhir di panggung debat dengan dantianmu lumpuh dan meridian terputus, jangan salahkan aku karena kejam. Dalam 3 hari, di panggung debat, aku pasti akan menang. Aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku guru di depan umum. Kau bodoh yang gegabah. Lihat saja dalam 3 hari, bagaimana kau akan mati di panggung itu, kau habis. Semua hutang akan aku tagih satu persatu. Begitu rupanya. Dulu, aku hanya tahu tentang pengorbanan, tapi tidak tahu kalau bisa dibalik, kau bisa menguras kultivasiku, dan aku akan menguras kultivasimu juga. Simbiosis jiwa. Bukan pengorbanan wadah, bukan perampokan satu arah. Tapi pertukaran timbal balik, kau di dalam diriku, aku di dalam dirimu. Lyra. Semua yang mereka ambil dari sini akan segera kuambil kembali dengan bunganya.
Guru. Aku ingin berkultivasi ganda denganmu, untuk menstabilkan alamku. Kurang ajar, beraninya kau masuk ke ruang meditasiku, dan kau berani menyebut kultivasi ganda? Siapa yang memberimu keberanian? Kita berbagi simbiosis jiwa. Saat satu jaya, keduanya jaya, saat satu jatuh, keduanya jatuh, kultivasiku lemah itu akan menghambat stabilisasi alammu. Aku datang ke sini hari ini untuk berkultivasi ganda denganmu, untuk meminjam kekuatanmu, dan menstabilkan kultivasiku sendiri. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kultivasiku lemah. Aku tidak layak berkultivasi ganda denganmu. Tapi perdebatan Dao akan segera tiba. Jika aku bahkan tidak bisa naik panggung itu akan membuatmu malu. Asher, dia cuma sampah tingkat pendirian fondasi kultivasi ganda, tidak akan membuat perbedaan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mengambil kendali jiwanya, mengubahnya sepenuhnya menjadi wadah, dan pada saat yang sama menstabilkan alamku sendiri, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ingat ini. Selama kultivasi ganda, jika kau mencoba trik, apapun, aku akan menghancurkan jiwamu seketika. Simbiosis jiwa, membalikkan takdir. Berhasil, kultivasiku meningkat. Kekuatannya semua milikku. Asher, berani kau mengalirkan melawan arus? Apa yang kau lakukan padaku? Berhenti. Apa yang kulakukan? Aku mengambil kembali, semua yang kau ambil, yang kau tahu hanya merampok, tapi kau tidak sadar teknik ini bisa dibalikkan. Hari ini, aku akan menguras kultivasimu sebagai gantinya, akan kubuat kau rasakan, bagaimana rasanya kehilangan seluruh kekuatanmu. Asher, beraninya kau melawan aku? Aku akan mencabik-cabikmu dari dalam. Meridianmu tidak bisa menahan kekuatanku, matilah kau. Asal jiwa, kembalilah. Resonansi jiwa. Kau pikir efek baliknya bisa membunuhku? Jiwa kita terikat. Kita bangkit bersama. Kita jatuh bersama. Sakiti aku dan kau menyakiti dirimu sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana ikatan simbiosis ini mengikatku sebagai gantinya?
Jiwa kita sudah menjadi satu. Jiwaku ada di dalam dirimu. Kekuatanmu ada di intiku. Memaksa reaksi balik hanya akan membuat kekuatan kita lenyap bersama. Lepaskan aku. Teknik macam apa ini sih? Aku tidak percaya kau bisa mengikat jiwaku. Ini adalah takdir yang tak bisa kita hindari. Kau menguras setengah dari kultivasiku. Jadi aku akan menggunakan jiwaku sebagai kunci untuk menciptakan siklus simbiosis. Mulai sekarang, kekuatanmu ada di bawah kendaliku. Resonansi jiwa selesai. Siklus simbiosis telah terpasang. Kita tidak terpisahkan sekarang. Lyra, kamu pikir kamu sudah menguasai mantra jiwa simbiotik. Tapi dari awal sampai akhir, kamu cuma menggores permukaannya. Kamu tidak pernah memahami esensi sejatinya. Omong kosong, seni ini hanyalah pengorbanan predator. Memberi makan guru dengan wadah, kultivasiku adalah jalan ortodoks sejati. Apa yang kau sebut simbiosis adalah perampasan sepihak aku sebagai wadah dan kau sebagai guru. Tapi mantra jiwa simbiotik yang sejati tidak pernah tentang pengorbanan atau perbudakan. Itu harmoni cahaya dan kegelapan simbiosis mutualisme kau dalam diriku, aku dalam dirimu. Jiwa yang saling terhubung, kekuatan bersama jiwa yang saling bergantung terikat dalam hidup dan mati. Inilah esensi sejati seni terlarang jalur pamungkas. Kau dibutakan oleh keserakahan dan pikiran sempit. Hanya tahu merampas. Dan karena itu jatuh ke tahap inferior. Yang kau inginkan hanyalah menguras esensi jiwaku, mencuri kultivasiku, memperlakukanku sebagai alat, wadah hatimu penuh dengan keserakahan, dan kendali jadi wajar, kau tak pernah bisa memahami makna sejati simbiosis. Meski aku korbankan esensi jiwaku untuk menyelamatkanmu, aku lakukan dengan hati yang murni, dipandu oleh cinta, didasarkan pada kebenaran. Sebaliknya, aku mencapai esensi sejati seni, membangkitkan resonansi jiwa, membangun siklus sempurna. Keserakahanmu adalah kelemahan terbesarmu. Obsesiku menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Hari ini, akan kutunjukkan antara kau dan aku, siapa yang sebenarnya adalah penguasa jalur pamungkas. Sekarang kau mengerti, kita sudah menjadi satu, kau tidak bisa membunuhku, dan kau tidak bisa menjauh dariku. Inilah hukuman sejati, dari mantra jiwa simbiotik, hukuman sejati. Ini aura apa ini? Puncak jiwa baru lahir. Itu Asher. Dan dia benar-benar berhasil menerobos. Sebelumnya bukankah dia dulu hanya seorang lumpuh tahap fondasi? Bagaimana bisa dia, dalam waktu sesingkat ini, menerobos ke jiwa baru lahir? Langit memberkati sekte astral, Asher, anak ini, benar-benar menentang takdirnya naik ke supremasi. Lyra, kamu mencuri kultivasiku, jadi aku akan menggunakan teknikku untuk mengambilnya kembali, dan membalasmu 10 kali lipat. Hari ini, aku berada di puncak jiwa baru lahir. Kamu tidak bisa lagi seenaknya menghancurkanku.
Asher, cukup. Berhenti sekarang, berhenti menguras diriku. Kultivasiku, levelku hampir runtuh. Sekarang takut? Kau menguras esensi jiwaku mencuri kultivasiku. Saat kau tipu aku menikah, apa kau pernah berpikir untuk berhenti? Aku salah, Asher. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memanfaatkanmu. Seharusnya tidak berbohong. Seharusnya tidak memperlakukanmu sebagai wadah. Lepaskan aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan memberimu sumber daya status. Apapun yang kau mau, akan kuberi. Tolong, berhenti menguras kultivasiku. Aku tidak bisa menjadi lumpuh lagi. Aku mohon padamu. Kau salah. Kesalahanmu adalah rencana 10 tahun, manipulasi total menipuku, menikah menghancurkan fondasiku, memperlakukan hidupku seperti sampah, memperlakukan kebaikan sebagai alat. Hanya aku salah. Yang sederhana permohonan untuk berhenti dan kau pikir itu menyelesaikan semuanya, terlambat. Rasa sakit yang kualami penderitaan merobek jiwa penderitaan rambut putih dalam semalam. Penghinaan menjadi wadah. Akan kubuat kau, sedikit demi sedikit langkah demi langkah, membayar semuanya. Kita bangkit bersama. Dan jatuh bersama. Kau tidak bisa membunuhku. Ini adalah ikatan takdir bersama. Jangan buang-buang napasmu, sudah kukatakan padamu. Jiwa kita terikat. Ikatan takdir bersama sudah selesai, kita bangkit bersama. Dan jatuh bersama. Jika kau berani membunuhku, rantai jiwa akan putus seketika. Kita berdua akan hancur, kultivasi kita akan hancur dan jiwa kita berhamburan menjadi debu. Berani kau bertaruh? Ah, tidak. Aku menolak menerima ini. Aku menghabiskan 10 tahun merencanakan untuk bergabung dengan kegelapan demi terobosan, dan aku hampir memerintah alam abadi. Bagaimana bisa aku berakhir terikat padamu? Direduksi menjadi tawanan belaka. Ini hukumanmu karena menggunakan dan menipuku. Kau menggunakan teknik takdir bersama untuk menyakitiku. Jadi aku menjebakmu dengan ikatan takdir bersama. Kau ingin mengambil segalanya dariku, jadi aku akan memastikan kau selamanya di bawah kendaliku. Mulai sekarang jika kau hidup, aku hidup. Jika kau mati, aku mati. Jika kau kuat, aku kuat. Dan jika kau lemah, aku lemah. Kekuatanmu jiwamu. Takdirmu. Semua terikat padaku. Tidak akan pernah terpisah lagi. Lira 3 hari sudah lewat. Diskursus astral akan segera dimulai. Tingkat kultivasi kita sama dan dengan ikatan takdir bersama yang sudah terpasang. Apa yang kau hutang padaku, kau harus melunasi di depan seluruh sekte. Diskursus 3 hari sudah hampir tiba. Aku akan sepenuhnya menempa ulang rantai jiwa kita. Jadi kau akan selalu di bawah kendaliku. Tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Asher, kau sangat kejam. Siang malam, kau menyempurnakan rantai jiwa berniat menjadikanku bonekamu selamanya. Ah, Selama 10 tahun, kau menggunakanku sebagai wadah. Aku akan menguncimu seumur hidup. Itu tidak berlebihan? tidak. Ini bukan simbiosis, ini adalah pemenjaraan. Kau telah mengubahku menjadi budakmu.
kau pantas mendapatkannya. Sejak saat kau berkomplot melawanku takdirmu, aku yang menentukan. Ayo di diskursus astral, saatnya seluruh sekte melihat di mana posisi kita sekarang. Asher, kamu benar-benar kembali, menentang takdir, mencapai kesempurnaan jiwa muda sekte astral terselamatkan. Itu batu jiwa. Itu benar-benar tunduk pada Asher. Dia benar-benar yang terkuat. Dari seorang lumpuh hingga kesempurnaan jiwa muda Asher, adalah milik alam abadi keajaiban, penentang takdir teratas. Lyra, kamu mencuri kultivasiku dan menghancurkan hidupku. Hari ini, di panggung ini, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Pada debat sekte astral hari ini, aku, Asher, akan menjadi juara pertama dan menyelesaikan taruhannya. Aku adalah penguasa astral. Mana mungkin aku menjadi orang nomor 2 dan menderita penghinaan sebesar ini? Tahu diri. Hari ini, kau hanya figuran. Kau bukan penguasa. Asher, akan kubunuh kau. Kau hancurkan martabatku, aku akan bunuh kita berdua. Martabat, kau memanfaatkanku, saat kau menipuku, apakah kau pernah memberiku sedikit pun martabat? Hari ini. Ini baru bunganya. Dia pantas mendapat balasan ini. Diskursus astral resmi dimulai. Semua penantang, naik ke panggung. Dalam debat hari ini pemenang mengambil semuanya, yang kalah harus patuh, dan seluruh sekte menjadi saksi. Debat astral hari ini bertujuan memilih yang terkuat dari sekte untuk menyelesaikan taruhan antara Asher dan penguasa Lyra dengan semua murid menyaksikan secara adil dan jujur. Aturan debat menyatakan bahwa hidup atau mati tidak masalah berakhir saat yang kalah menyerah dan pemenang otomatis maju. Juara akhir akan menyelesaikan taruhan dengan Lyra, karena kau bagian dari taruhan. Jika aku menang, kau akan di depan seluruh sekte berlutut dan panggil aku guru dan ikuti perintahku, dan jika kau berani melawanku, jiwamu akan disiksa dan hancur total. Kami patuh pada perintah Raja Tertinggi dan berharap debat yang adil. Dalam debat hari ini, siapapun yang berani mengganggu akan kultivasinya dilumpuhkan. Diusir dari sekte tanpa ampun Raja Tertinggi. Ampun, aku tidak akan berani lagi dan aku akan menjadi pengawalmu, Raja Tertinggi. Siapa yang mau masalah? Kau harus lewatiku dulu. Jadi siapa yang mau mati duluan? Debat Agung Astral resmi dimulai.
Babak pertama. Sukarelawan yang maju untuk menantang. Bisa duel terlebih dahulu. Siapa yang bisa mengalahkan Asher di tahap Nasten Soul sempurna, maju hanya akan dipermalukan. Bahkan penguasa Lira dikalahkan olehnya. Jika kita maju, kita akan kena satu serangan. Asher, aku akan menghadapimu. Jangan kira omonganmu akan menakuti semua orang. Cukup. Siapa selanjutnya? Raja tertinggi Asher adalah juaranya. Raja tertinggi Asher tidak terkalahkan. Taruhan sudah selesai. Sekarang tepati janjimu. Itu. Asher. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia lumpuh berambut putih itu? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Rambutnya jadi hitam lagi, auranya benar-benar berbeda. Aura ini. Ini kesempurnaan jiwa lahir. Dia benar-benar membalikan keadaan, dari lumpuh tingkat, pembentukan fondasi, menjadi jiwa lahir sempurna. Itu seperti menentang takdir dan menjadi dewa. Aku belum pernah melihat bakat yang begitu menakutkan, hanya dalam 3 hari dia menentang takdirnya raja tertinggi. Asher adalah yang nomor 1 di alam abadi. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengejeknya. Dia benar-benar bisa menentang takdir. Aku tidak lagi wadah untuk dipakai siapapun. Tidak lagi lumpuh berambut putih yang layu itu. Tapi aku telah kembali, menentang takdir sebagai penguasa astral yang megah. Esensi jiwa yin murni-murni dan tanpa celah. Energi iblis yang kuat, tapi bisa dikendalikan. Resonansi Dao aneh macam apa ini? Selama ratusan tahun, aku belum pernah melihat hal aneh seperti ini dan sekuat ini. Maha Guru, ada yang salah. Aura Asher, terlalu aneh. Aku sudah memeriksa. Esensi jiwa yin murni miliknya, bahkan lebih murni dari sebelumnya. Ini adalah konstitusi ortodoks tingkat atas, tapi energi iblis di sekelilingnya berasal dari batu jiwa. Namun kedua kekuatan ini tidak bertentangan sama sekali. Tapi malah hidup berdampingan dan saling melengkapi. Resonansi Dao semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Secara logika ketika esensi jiwa dan energi iblis menyatu, pasti akan menyebabkan penyimpangan ki, tapi dia tidak hanya baik-baik saja, dia telah menerobos ke kesempurnaan jiwa embrio. Ini benar-benar bertentangan dengan semua prinsip kultivasi. Mungkinkah mantra jiwa simbiotik punya efek yang menentang takdir? Tapi seni terlarang itu hanya untuk perampasan kurban kan? Bagaimana bisa menyelaraskan kekuatan benar dan jahat? Mungkin Asher mengubah kutukan menjadi berkah. Setelah Lira menggunakannya sebagai wadah, dia secara tidak sengaja menggabungkan esensi jiwanya dengan energi iblis, dan menempa jalan baru menuju keabadian. Bagaimanapun dia tidak menjadi gila, tapi malah tetap setia pada jalan yang benar, melindungi sekte astral kita. Itu adalah berkah bagi sekte astral. Asher, kau hanya menggertak. Aku akan membunuhmu dan membuat namaku terkenal. Asher, kau hanya beruntung berlatih teknik sesat? Kau pikir kau siapa? Sok jagoan? Aku berada di puncak tahap inti emas. Seorang murid jenius sekte dalam. Dulu,
Kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatuku. Hari ini, aku akan menebasmu dengan kapaku, merebut keberuntunganmu, dan menjadi penguasa baru Sekte Astral. Kau pikir mengubah penampilanmu, dan berpura-pura bisa menakuti semua orang? Aku bilang padamu, hari ini kau akan mati. Dan hari aku, Zhao Hu, membuat namaku terkenal. Mati, Asher. Serangan pembelah gunung, kapak pembelah langit. Apa ini benar yang kulihat? Tunggu, apakah penguasa Lira benar-benar melindungi Asher? Bagaimana mungkin? Bukankah dia memperlakukan Asher sebagai wadah? Lalu kenapa dia secara naluriah melindunginya? Jadi ternyata di antara mereka, bukan lagi hanya tentang menggunakan dan digunakan. Ampuni aku, penguasa, aku salah. Aku seharusnya tidak memprovokasi Asher. Tolong, ampuni nyawaku. Kembali. Kendalikan. Penguasa Lira telah sepenuhnya dikuasai oleh Asher. Ini adalah milik raja tertinggi Asher, kekuatan sejati. Dia tidak hanya menentang takdir dan bangkit, tetapi dia juga mengendalikan iblis. Mengerikan. Asher, aku salah. Tolong, ampuni aku. Cukup. Kekuatan ilahi raja tertinggi Asher. Lanjutkan perdebatan. Siapa lagi yang berani maju dan menantang? Asher, ayo bertarung. Aku tahu Lira menipumu dan memanfaatkanmu sebagai wadah. Tapi sekarang kamu telah bergabung dengan kegelapan dan mengendalikan Lira, kamu sudah tersesat. Aku di sini bukan untuk menjadi musuhmu. Aku di sini untuk membangunkanmu. Jangan biarkan energi gelap menguasai hati sejatimu. Jangan biarkan kebencian menghancurkanmu. Kembalilah ke jalan lurus Sekte Astral. Bersama, kita akan membangun kembali sekte ini. Fanse.
Di antara kita tidak ada lagi yang perlu diperebutkan. Kamu pertahankan jalan lurusmu, aku akan menempuh jalan simbiosisku. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu biarkan energi gelap batu jiwa menguasai mantan penguasa. Itu ajaran sesat iblis. Sekte astral adalah sekte abadi yang lurus. Ia tidak bisa mentolerir ajaran sesat seperti itu. Aku menghormati kesetiaanmu pada gurumu. Aku kasihan padamu karena dimanfaatkan. Tapi aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu jatuh ke jalan iblis. Hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk menegakkan keadilan untuk membangunkan hati sejatimu. Ayo, serang. Aku akan menggunakan cara-cara lurus sekte astral untuk membuatmu sadar. Karena kamu bersikeras, akan kutunjukkan padamu apa jalan tertinggi sejati itu sebenarnya. Kamu tidak menegakkan kebenaran, kamu cemburu. Lira memihakku, cemburu karena aku punya apa yang tidak pernah bisa kamu miliki. Asher, sekte astral kita telah berdiri 10.000 tahun, dibangun di atas kebenaran, membunuh iblis dan menaklukkan kejahatan, melindungi semua makhluk hidup. Kamu sekarang telah bergabung dengan energi iblis. Kamu mengendalikan Lira seperti boneka. Apa bedanya dengan iblis? Kamu lupa ajaran guru. Kamu lupa hati sejati seorang kultivator. Kamu biarkan kebencian mengaburkan pikiranmu. Kamu telah jatuh ke jalan iblis. Aku, atas nama sekte, membersihkan rumah, untuk memulihkan hati Daomu. Kebenaran. Vance, kebenaranmu hanyalah penutup untuk keinginan egoismu, Daun Ara. Kamu tidak pernah bermaksud untuk membangunkanku. Kamu tidak pernah tentang kebenaran sekte, kamu cemburu. Kamu cemburu karena Lira telah memihakku sejak kecil. Cemburu aku mendapat jiwa bulan. Cemburu aku bisa mengikat jiwa dengannya. Cemburu aku bisa melakukan apa yang kamu tidak akan pernah bisa lakukan seumur hidup. Kamu bersembunyi di balik kebenaran untuk menyalurkan kecemburuanmu. Menggunakan alasan membangunkanku untuk melampiaskan kebencian dan kepahitan di hatimu, kebenaranmu terlalu munafik. Kamu bicara omong kosong, aku tidak. Aku hanya selalu bekerja untuk kebenaran astral, hanya untuk membangunkanmu. Bagaimana mungkin aku cemburu? Kamu tidak? Saat Lira menjebakku, kamu menghunus pedang untuk membunuhku. Saat aku bangkit kembali, kamu bilang aku jatuh ke jalan iblis. Kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku. Kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku, kamu hanya peduli pada reputasi kebenaranmu. Kamu hanya peduli pada pendapat Lira tentangmu. Rasa hormatmu pada Lira sudah lama berubah menjadi keinginan egois. Kebencianmu padaku sudah lama terkubur di hatimu, pertempuran hari ini hanyalah ledakan keinginan egoismu. Vance, jalanmu sudah bengkok sejak awal. Pedang astral, 7 pelangi menembus matahari. Ini adalah seni pedang astral serangan kekuatan penuh. Bahkan seorang kultivator tahap jiwa baru tengah tidak bisa menahannya. Asher, aku akan membunuhmu. Kau hancurkan hati Daoku, hancurkan harga diriku. Hari ini, salah satu dari kita mati. Vance, apakah ini pertarungan sampai mati? Asher, kau tidak mungkin bisa memblokir ini. Ini adalah kekuatan kebenaran dari sekte astral. Kau akan jatuh. Seni pedang astral memang teknik pamungkas dari jalan kebenaran, tapi hatimu ada di tempat yang salah. Jadi kau tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya.
Pedangmu terlalu lambat, terlalu lemah, meleset jauh. Mustahil. Itu teknik pedang khas Sekte Astral. Bagaimana kau bisa menangkisnya semudah itu? Tekniknya sempurna. Kesalahannya ada di hatimu yang tidak murni. Jika hati tidak murni, pedang menjadi lemah. Jika pedang lemah, ia tidak bertenaga. Aku kalah. Sepenuhnya dan total. Kau tidak pernah kalah dariku. Kau kalah oleh keinginan egoismu sendiri. Ada yang lain? Siapa yang berani maju dan melawanku? Mengerikan. Bahkan fans dikalahkan dalam satu gerakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Kursi juara pasti menjadi milik raja tertinggi Asher. Tidak ada yang berani menantang itu. Guru, tunggu. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Ia bisa memelihara tubuh abadi dan iblis, dan menetralkan energi iblis, batu jiwa yang tak terkendali, itu membuatku menyatu dengan kegelapan, tanpa efek samping. Kamu hanya tahu merampok, tapi kamu tidak tahu teknik ini bisa dibalik. Tak ada yang menjawab tantangan debat astral. Juaranya adalah Asher. Selamat, Raja tertinggi Asher atas kemenangan dalam debat. Kekuatan Raja tertinggi Asher tak tertandingi. Dan gelarnya sebagai juara astral benar-benar layak. Lyra? Dulu kamu adalah guruku, tapi hari ini aku juaranya. Sekarang giliranmu menepati janji dan menjadi muridku. Untuk sesi Astral Discourse ini, tidak ada yang maju Raja tertinggi Asher. Untuk sesi Astral Discourse ini, tidak ada yang maju Raja tertinggi Asher. Sesuai aturan Discourse sekarang, saya nyatakan juara dari Discourse ini adalah Raja tertinggi Asher. Selamat datang, Raja tertinggi Asher. Sebagai juara Anda menguasai sumber daya kultivasi sekte, mengerahkan semua murid, dan menjalankan wewenang. Penguasa dihormati, dan dihargai oleh semua sekte. Selamat datang, Raja tertinggi. Asher juara sudah tiba. Kenapa kalian tidak memberi hormat kepada Raja tertinggi Asher? Raja tertinggi. Raja tertinggi Asher juara. Juara telah dimahkotai hari ini, taruhan lama telah diselesaikan. Lyra janji yang kita buat dulu. Hari ini saatnya untuk menepatinya. Kau akan menjadi muridku. 3 hari yang lalu, kita bertaruh. Jika aku menang, dalam perdebatan astral, kau akan
di depan seluruh sekte menjadi muridku dan mematuhi perintahku. Hari ini, aku dinobatkan sebagai juara. Kau kalah. Sekarang saatnya menepati janjimu. Kini peran berbalik. Kau hancurkan hidupku dengan kebohongan, memikatku dengan janji, dan mencuri kultivasiku. Hari ini hanya balas dendam. Jadilah muridku, Lyra. Ini adalah takdirmu yang tak terhindarkan. Aku adalah penguasa astral, dan aku tidak akan pernah menerima mantan murid sebagai guruku. Aku lebih baik mati daripada tunduk. Karena aku, Lyra telah berkultivasi selama 1000 tahun dan mengguncang alam abadi sebagai penguasa dari sekte astral. Namun kau ingin aku menjadi muridmu? Mimpimu saja. Aku lebih baik meledakkan jiwaku dan membuatnya tercerai-berai daripada menelan penghinaan seperti itu. Jadi Asher, bunuh aku saja sekarang. Karena aku mengaku. Aku bersekongkol melawanmu dan memanfaatkanmu. Tapi menjadi muridmu, tidak akan pernah. Karena antara kau dan aku, entah kau mati atau aku mati. Jadi jangan berpikir kau bisa memaksaku. Tapi aku sudah bilang padamu, bahwa kita berbagi kehormatan dan aib. Jadi jika kau meledakkan dirimu, aku juga akan mati. Dan dengan belenggu ini, kau bahkan tidak punya hak untuk mati. Artinya berjuang tidak akan membantu, dan menolak memanggilku guru hanya akan membuatmu menderita siksaan jiwamu dimakan untuk selamanya. Asher, aku benci kamu. Ini untukmu karena menolak memenuhi perjanjian. Jiwamu akan dimakan siang dan malam tanpa henti. Sampai kamu setuju menjadi muridku. Kau menggunakan mantra jiwa simbiotik untuk merobek jiwaku. Hari ini aku akan menggunakan belenggu simbiotik untuk membuatmu merasakan penderitaan jiwa yang tercabik, mata dibalas mata. Aku akan bertanya sekali lagi. Maukah kau berlutut atau tidak? Tidak. Aku tidak akan berlutut. Berhenti. Jangan diperkuat lagi aku. Aku akan berlutut.
Saya, murid Anda, Lira. Menghaturkan hormat saya kepada Anda, Guru. Dengan sujud pertama, untuk berterima kasih atas ajaran Anda. Sujud kedua, untuk menegakkan aturan sekte. Sujud ketiga, untuk mengikat ikatan kita sebagai guru dan murid. Saya, murid Anda, Lira. Menghaturkan hormat saya kepada Anda, Guru. Peran guru dan murid kini terbalik. Namun Raja Tertinggi Asher tetap dihormati selamanya. Saat Lira mengakui kesalahannya memenuhi janji untuk menjadi murid dan memberi kelegaan besar bagi kita semua. Lira, sekarang kau muridku, kau harus mengikuti aturanku, mulai sekarang. Ikatan kita sebagai guru dan murid secara resmi terikat, dan tidak boleh diputuskan. Muridmu. Sesuai perintah Anda. Raja Tertinggi Asher, mulai sekarang, seluruh sekte astral mengikuti perintahmu, kursi Maha Guru adalah hakmu. Mulai hari ini, aku, Asher, mengambil alih sekte astral dan memulihkan ketertiban. Pertama, aku menghapus peraturan keras yang dibuat Lira di masa lalu, tidak boleh menindas yang lemah, tidak boleh berdiam diri. Kedua, sumber daya akan dibagi adil, dengan prioritas pada pertapa. Ketiga, siapapun yang mengkhianati sekte atau membantu penjahat akan dihukum berat. Lira, kamu di bawahku sekarang, ikuti perintahku, mulai hari ini, kamu yang urus disiplin sekte, tebuslah dirimu. Ya, Guru, aku akan lakukan sesuai perintahmu. Fans, siap melayani. Aku ingin membantumu, Raja Tertinggi, membangun kembali sekte astral, dan memperbaiki semuanya. Memulihkan sekte hanyalah awal. Mistikus gelap yang diprovokasi Lira sebelumnya akan segera datang mengetuk. Ampuni aku, Raja Tertinggi. Lira juga menipu kami. Kami tidak pernah berniat mengkhianati sekte. Tetua Wu berulang kali menghalangiku menyelamatkan guruku. Menipu sekte, menghancurkan tubuh abadi, dan mencoba merebut kekuasaan. Murid-murid pengkhianat berkolusi dengan mistikus gelap, membocorkan rahasia sekte, dan menyerangku. Para pelayan penjilat memanfaatkan pengaruh Lira, menganiaya sesama murid, dan merebut sumber daya. Kamu membantu orang jahat, menutup mata terhadap yang setia, dan merusak sekte. Setiap pelanggaran tidak layak diampuni. Ampuni aku, Komandan. Tetua Wu dan murid-murid pengkhianat akan dicabut kultivasinya, dipecat dari sekte astral, dan dilarang masuk alam abadi selamanya. Para pelayan penjilat dihukum ke jurang jiwa yang hilang, untuk berjaga selama 100 tahun, untuk menebus diri.
Raja tertinggi adil dan bijaksana. Jadi sekte astral pasti akan meraih kejayaannya kembali. Perhitungan hari ini hanya untuk memperingatkan yang datang setelah kita, bahwa yang setia akan dihormati, dan yang khianat akan binasa. Jadi sekte astral tidak akan pernah lagi menaungi kekotoran. Kami mengikuti perintah Raja tertinggi. Aturan lama sekte astral sudah ketinggalan zaman dan konyol, dan menghancurkan semangat kami. Mulai hari ini, semua dihapuskan. Mulai hari ini kami memberlakukan aturan sekte baru. Hati yang benar adalah jalannya. Tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Mereka yang setia pada hati nuraninya adalah murid sekte astral. Kekuatan adalah raja. Kultivator rajin mendapat hadiah dan pemalas mendapat hukuman. Sesama murid saling membantu, tidak boleh menindas. Pelanggar akan dicabut kultivasinya, 4 lindungi sekte dan usir musuh dari luar pembelot dalam pertempuran. Akan diusir dari sekte. Dengan ini aku nyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, sistem tetua turun-temurun dihapuskan, akan didasarkan pada prestasi. Alam rahasia sekte akan dibuka, dan semua murid bisa masuk dan berkultivasi. Sumber daya yang direbut dengan paksa akan diberikan pertama kepada rendah hati murid pertapa, tidak ada pilih kasih. Setelah bertahun-tahun diremehkan, akhirnya kami bisa berkultivasi setara. Raja tertinggi Asher peduli pada murid-muridnya, dia adalah pemimpin sejati. Guru, aku bersedia membantu menerapkan aturan baru. Aku akan mengembalikan semua sumber daya yang aku timbun secara pribadi ke sekte. Raja tertinggi telah mereformasi sekte. Kejayaan yang belum terlihat dalam 10.000 tahun itu akan mengguncang alam abadi. Reformasi hanyalah awal. Melindungi sekte adalah selamanya. Lira, keluarlah dan mati. Lira, dulu kau menggunakan kekuatanku untuk menemukan batu jiwa. Setelah kau berhasil kau membelakangiku, kau monopoli semua energi mistikus gelap dan melakukan terobosan. Sekarang kau bergantung pada belas kasihan orang lain dan kultivasimu telah gugur. Hari ini aku datang untuk balas dendam. Aku akan mengambil batu jiwa membunuhmu, dan meratakan sekte astral ke tanah. Lira, dulu kau menggunakan kami untuk membantumu merebut batu jiwa. Sekarang kultivasimu telah gugur, kau telah menjadi murid. Kenapa tidak kau keluar dan mati? Serahkan batu jiwa. Raja tertinggi para mistikus gelap datang dalam kekuatan penuh, jumlah mereka 3 kali lipat dari kita. Sekte baru saja dibentuk kembali dan kekuatan kita belum pulih. Jadi pertempuran ini sangat berbahaya. Guru, ini semua salahku, karena salah menilai orang sebelumnya bersekongkol dengan mistikus gelap dan menyebabkan bencana ini. Aku ingin menebus kesalahanku, biarkan aku melawan mistikus gelap. Pertempuran hari ini adalah untuk mempertahankan astral. Kau dan aku, guru dan murid, akan bergabung untuk melawan musuh. Mistikus gelap angin hitam, karena memasuki sekte astral kami, kalian tidak akan mendapat ampun. HMPH, dari mana datangnya bocah nakal ini? Beraninya kau menghalangi jalanku? Lira, jika kau serahkan batu jiwa dengan sukarela, aku akan mengampuni semua orang di astral. Lira, bertarunglah bersamaku. Panse, pimpin para murid untuk menjaga formasi, jangan sampai kacau. Siap.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lira mengikuti perintahmu? Kau dan muridmu bersatu dan memiliki kekuatan sebesar ini. Raja tertinggi Asher tidak terkalahkan. Lira luar biasa. Raja tertinggi Asher tidak terkalahkan. Lira luar biasa. Guru awasi belakangmu. Dua bocah nakal. Berani menyakitiku, penyihir gelap? Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu dan meratakan sekte astral. Makhluk keji. Dulu bersekutu dengan Lira. Hari ini kau berani masuk ke sekte astral. Kau pantas mati. Mistikus gelap sudah habis, bunuh. Jika aku mati, kau juga mati. Di depanku. Kau bahkan tidak punya hak untuk meledakkan diri. Ampuni aku. Aku tidak akan pernah macam-macam dengan sekte astral lagi. Siapapun yang menghina sekte astral akan diburu, tak peduli sejauh apa mereka lari. Guru sifat iblis batu jiwa ini terlalu kuat. Aku harus menggunakan esensi abadi dan esensi jiwamu untuk menyegelnya 2 kali lipat. Batu jiwa adalah peninggalan kuno dan jahat. Hari ini, dengan keberuntungan sekte astral dan kekuatan koeksistensi segel 3 lapis, penekanan jiwa dan fluktuasi akan menguncinya di altar penyegelan selamanya. Ia tak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Itu adalah keserakahanku di masa lalu yang hampir menyebabkan bencana hari ini. Akhirnya aku bisa memperbaiki semuanya. Kebijaksanaanmu tak terbatas, Raja tertinggi. Dengan hilangnya akar bencana, sekte astral kita akan aman selama 10.000 tahun. Mulai sekarang sekte astral tidak akan pernah lagi menderita bencana iblis. Aku, murid Lira. Hari ini, di hadapan seluruh sekte, mengakui semua dosaku.
Aku dulu mendambakan jalan agung berkomplot dan merencanakan mengkhianati guru dan leluhurku memanfaatkan jiwa bulan Asher memperlakukannya sebagai wadah. Menipunya untuk menikah, demi pengorbanan jiwa, dan menghancurkan fondasi kultivasinya. Aku bekerja sama dengan mistikus gelap. Diam-diam menyembunyikan batu jiwa, meninggalkan kultivasi demi seni gelap dan hampir membawa kekacauan ke sekte astral. Aku melanggar kepercayaan sekte, dan menyakiti sesama murid dan teman dekatku. Dosaku terlalu banyak untuk disebutkan hari ini. Aku benar-benar bertobat dan akan menerima hukuman apapun tanpa keluhan sedikit pun. Aku dulu sombong dan menganggap semua orang seperti semut. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kultivasi dimulai dari hati. Jika hatimu tidak murni, jalanmu akan hancur. Guru Asher melupakan dendam, masa lalu mengampuni nyawaku dan mengajariku jalan hidup berdampingan. Aku sangat bersyukur. Mulai sekarang, aku akan mengikuti guruku seumur hidup, mengabdikan diri pada kultivasi, melindungi sekte astral dan menebus semua dosaku. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan terbesar. Mulai sekarang, lepaskan masa lalu. Dan fokuslah pada kultivasi. Penguasa Lira, dengan tulus bertobat, kebaikan menghapus kesalahan, kami memaafkan perbuatan salahmu. Segala yang lalu kini telah berlalu. Mulai sekarang, kita menjaga sekte astral bersama. Terima kasih, guru, terima kasih, sesama muridku. Aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Selamat kepada Raja tertinggi Asher karena telah menguasai sekte astral, kekuatanmu mengguncang semua alam. Raja tertinggi Asher seorang diri menentang takdir dan menulis ulang nasib, memadamkan wabah iblis, dan menjaga jalan kebenaran. Berkah sejati bagi alam abadi. Kami ingin menghormatimu sebagai pemimpin semua sekte, untuk menjaga perdamaian di tiga alam. Kami akan mengikuti perintah Raja tertinggi Asher dan bersama-sama menegakkan jalan kebenaran. Kau membuatku tersanjung, para Mahaguru. Alam abadi pada akhirnya adalah satu keluarga. Kita harus saling membantu dan hidup harmonis. Melawan iblis jahat. Hari ini, aku, bersama semua sekte, mendirikan perjanjian jalan kebenaran. Kita akan berbagi sumber daya, bersatu melawan musuh dari luar, menghindari pertikaian internal, tidak menindas yang lemah, melindungi semua orang, dan membangun zaman keemasan bagi jalan kebenaran. Kami mematuhi perintahmu. Mulai hari ini, cahaya dan kegelapan akan hidup berdampingan, dan dengan hati yang benar sebagai jalan kita, kita bersama-sama melindungi perdamaian alam abadi. Kami dengan rendah hati mengikuti keputusanmu. Sesuai perintahmu. Dulu aku pikir membalas budi adalah obsesi. Pernikahan adalah penebusan, tapi kemudian aku sadar, jalur pamungkas adalah hati yang benar. Itu simbiosis. Itu menentang takdir, tidak pernah menyerah. Mulai sekarang, baik dan jahat hidup berdampingan. Mereka ada bersama. Jaga hatimu di jalan yang benar. Itulah jalur pamungkas. Penguasa penentang takdir, kejayaan abadi. Penguasa penentang takdir, kejayaan abadi. Penguasa penentang takdir, kejayaan abadi.